Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Pada kali ini saya akan membahas kembali sebuah alur cerita film, dan film kali ini berjudul Action. Saya di sini sekarang gak mau banyak penjelasan karena film ini baru rilis, dan tentu saja ini menjadi spoiler seutuhnya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk intro. Film bermula diperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Dia yang diperankan oleh Tamanah Batia. Dia sedang berada di Istanbul, Turki. Lalu polisi Turki mengumumkan tentang dua buronan yang mereka kejar terkait pembunuhan seseorang di wilayah Algornia. Televisi di sana lalu menayangkan dua buronan tersebut. Dia lalu mencoba menutupi wajahnya untuk menutupi identitasnya yang sudah tersebar luas. Kemudian tampak beberapa pria yang turun dari mobil untuk mencarinya pula. Dia pun tertangkap oleh mereka dan dibawa ke sebuah rumah di perbukitan Istanbul. Pimpinan mereka lalu menanyakan kepadanya tentang pria yang bersamanya. Karena tidak menjawabnya, dia pun mendapat tamparan dari si botak ini. Terungkap bahwa dia dan temannya sengaja membuat strategi agar dia tertangkap oleh mereka, dan inilah sosok pria yang mereka cari. Pria ini bernama Shubes yang diperankan oleh Vishal. Setelah tertangkap, dia kemudian dibawa ke sebuah bukit di sana. Shubes lalu bertanya kepadanya untuk siapa dia bekerja. Namun dia tidak mau menyebutkan identitasnya. फिलहाल तो तेरा नंबर है। Dan inilah film Action. Cerita flashback ke beberapa minggu sebelumnya. Seorang pengusaha bernama Deepak Mehta meminta bantuan wakil Perdana Menteri yang menjadi temannya, dan bantuan itu berupa uang senilai 40 miliar rupiah. Karena pertemanan itu, Perdana Menteri pun menyetujuinya. Sekedar informasi guys, Deepak ini tidak terlalu banyak tampil atau on frame ke dalam film. Namun dia menjadi juru kunci dalam film ini. Maksudnya apa? Kita lanjut. Tiba-tiba, Sarvanan mendapat telepon yang membuatnya sangat terkejut. Kemudian tak lama setelah itu, Perdana Menteri dan anak-anaknya bergegas berangkat menuju sebuah rumah sakit militer. Rupanya, Shubes yang kita saksikan di scene awal, dia adalah anak dari Perdana Menteri. Shubes menjadi seorang tentara berpangkat kolonel. Dan dia adalah rekannya di militer. Karena operasi militer yang dilakukan terhadap teroris di perbatasan mengakibatkan Shubes tertembak. Kemudian muncul sosok komedi dalam film ini. Dia adalah kakak ipar dari Shubes, kita sebut saja dia sebagai Gino atau Gigi Nongol. Dia berpura-pura sedih, namun dalam hatinya dia senang dikarenakan Shubes terbaring di sana. Rupanya Shubes tidak senang dengan pernikahan kakak perempuannya dengan si Gino ini. Lalu datanglah seorang wanita cantik tunangannya Shubes bernama Mira. Wanita yang selama ini mencintai Shubes, begitupun sebaliknya. Ketika dia akan mencelepotnya, nyatanya Shubes melakukan sandiwara dibantu atasannya agar ayah dan keluarganya dapat berkumpul. Terungkap, Shubes berhasil membunuh 45 teroris tanpa adanya korban di pihaknya. Cerita beralih ke Lahore, Pakistan. Konferensi pers dilakukan di kantor sebuah partai oposisi tentang sepak terjang seorang teroris bernama Syed Ibrahim Malik yang tinggal di Pakistan.
Lalu tiba-tiba seorang bocah menerobos masuk melewati detektor logam. Dan setelah menembak polisi, dia kemudian melemparkan tasnya yang berisi sebuah bom. Dan inilah sosok sang teroris Ibrahim Malik. Dia bahkan mempunyai kembaran sangat mirip dengannya, namun kembarannya itu bermata juling. Terungkap Ibrahim adalah teroris India yang berlindung di Pakistan dibantu seorang jenderal bernama Tahir. Dia sudah melakukan 17 kali peledakan bom di India atas permintaan Tahir. Dan dia juga ingin disebut sebagai NRI, Non-Reliable Indian, atau orang India yang tidak dapat dipercaya. Kembali ke India, seorang calon Perdana Menteri dari partai oposisi bernama Indra Guptaji, dia sedang melakukan kampanye. Dan dalam orasinya, dia menyebut akan menangkap Ibrahim Malik dimanapun berada. Orasi itu membuat kakaknya Subes yang menjadi calon Perdana Menteri di negara bagian Tamil Nadu, dia ingin mengundangnya dikarenakan visi dan misi mereka yang sama. Kemudian scene berpindah kembali ke Subes. Dia yang sedang berusaha untuk terus merayu kekasihnya yang bernama Mira agar bisa celepot. Namun harus kembali gagal dikarenakan gangguan dari Gino, kakak iparnya. चल मैं आंखें बंद करता हूँ 3 गिनने तक अगर मुझे पप्पी नहीं दी तो मैं तुमको Lalu di acara pemberian medali yang diberikan kepada Kolonel Subes, dia yang sebagai rekannya harus patah hati. Dia awalnya mengira cincin yang dia berikan untuk Subes akan disematkan di jari manisnya. Namun nyatanya cincin itu akan disematkan di jari kekasihnya, yaitu Mira. Sarvanan kemudian melakukan acara kampanye sekaligus dengan rivalnya, yaitu Indra Guptaji, calon nomor 2. Lalu sebuah berita mengejutkan masuk ke telinga Sarvanan. Temannya Deepak yang diberi bantuan 40 miliar rupiah melarikan diri ke luar negeri. Dalam acara ini, Mira tampak hadir dan ribuan orang pun menghadiri acara ini. Terlihat Subes yang tidak fokus kepada pidato kakaknya, dia malah fokus kepada kekasihnya. Namun, kebahagiaan Subes dan keluarganya akan berubah dimulai dari sini. Subes, dia bermaksud mengirim pesan ke Mira, namun karena handphonenya ketinggalan di mobilnya, dia pun pergi menuju tempat parkir. Tiba-tiba Mira yang sedang memegang HP, dia bersenggolan dengan salah satu anggota teroris. Sialnya, HP mereka pun tertukar. Si teroris itu sadar bahwa HP-nya tertukar setelah ada telepon masuk dari Subes. Faktanya, HP yang digunakan oleh para teroris itu adalah remote untuk meledakkan bom yang telah mereka pasang. Berniat menukarkannya kembali, namun tidak diduga ternyata Mira sudah berada di sana. Dia nyatanya sudah mencatat nomor mobil tersebut. Namun tak lama setelah itu Mira mendapat pukulan yang keras di lehernya hingga suaranya hilang. Dia pun tidak bisa berteriak meminta tolong ke mobil polisi yang melintas. Bahkan seorang polisi yang berada di sana tewas ditikam oleh teroris tersebut. Ketika Subes datang, Mira tidak berani mendekat dikarenakan dia khawatir kalau Subes ditusuk seperti halnya polisi sebelumnya. Mira kemudian lari kembali dan melihat seorang polwan. Bukannya menolong Mira, polwan ini rupanya seorang teroris juga yang sudah menyamar menjadi seorang polisi. Dia bernama Takira. Mira pun harus tewas di kaki wanita ini, guys. Di podium, Sarvanan mendapatkan telepon dari temannya yang kabur. Dia meminta Sarvanan menjauh dari podium. Namun inilah yang terjadi. Indra Guptaji pun harus tewas di saat dia melakukan orasi. Namun untungnya Sarvanan selamat. Subes yang mendapat telepon dari kakak iparnya tentang Mira yang belum pulang, ketika mencari di ruang jenazah, Subes mendapati Mira telah tewas. Subes sungguh terkejut dan menangis melihat calon istrinya telah tiada. Di telapak tangannya dia mendapati sebuah nomor plat mobil. Jenazah Mira pun dibawa ke rumahnya. Namun masalah kembali datang ketika pemberitaan televisi menuduh Sarvanan terlibat pembunuhan Guptaji agar dirinya lolos menjadi Perdana Menteri.
Sarvanan yang memiliki bukti percakapan telepon dengan temannya yang menjebaknya, lalu berniat mengumpulkan media untuk melakukan konferensi pers. Dan ketika semua persiapan sudah dilakukan, wartawan sudah berkumpul di luar, namun nyatanya Sarvanan tidak keluar dari kamar. Dan ketika Subes mendobrak pintunya, Sarvanan tewas gantung diri. Karena hal tersebut, membuat publik semakin yakin bahwa Sarvanan telah terlibat dalam pembunuhan Guptaji. Subes sangat bersedih. Selain kehilangan calon istrinya, dia pun harus kehilangan kakak kandungnya. Dan kepada kakak ipar serta keponakannya, Subes berjanji akan menemukan pelakunya. Berdasarkan nomor polisi yang ditulis di telapak tangan Mira, polisi berhasil menemukan mobil yang digunakan teroris tersebut. Subes melihat sebuah tato di leher pelakunya. Dan teroris wanita yang bernama Kaira, dia mempunyai tato di lehernya. Dan untuk mendapatkan izin masuk ke rumah Subes, dia menyamar menjadi teman seorang reporter wanita. Hingga reporter tersebut pun tewas dalam sebuah kecelakaan yang ganjil. Dari handphone si reporter itu, polisi melakukan identifikasi. Namun dikarenakan jaringan teroris ini udah canggih, mereka menghapus seluruh data di handphone reporter itu, bahkan email Google Drive-nya mereka hapus. Namun Subes tidak kehilangan akal. Rekannya meretas posisi si Kaira ini. Awalnya mereka mendapatkan posisinya sedang berada di Meksiko. Namun dikarenakan dia menggunakan server proxy, muncul 5 posisi negara lain yang menunjukkan Kaira berada, di antaranya London, Iran, Indonesia, Sri Lanka, atau Meksiko. Subes lalu mengambil kesimpulan, dia sedang berada di London dikarenakan dari rekaman CCTV dia menggunakan 2 zona waktu. Perbedaan waktu ini yang membuat Subes mendapat kesimpulan bahwa Kaira sedang berada di London. Dari jadwal penerbangan itu, polisi menemukan fakta bahwa Kaira adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Dia menjadi target utama dari Interpol. Subes pun terbang menuju London untuk mengejarnya. Sampai di sebuah rumah sesuai alamat yang dia peroleh, rupanya dia tidak menemukan Kaira dan hanya ada seorang keribo Chennai. Terlihat juga di ruangan lainnya ada sepasang kakek nenek. Karena mereka berdua sama-sama berasal dari India, Subes pun meminta bantuannya untuk menemukan Kaira. Dan sungguh kebetulan, si keribo ini rupanya seorang hacker yang handal, bukan rentenir atau tukang kredit parabot yang Subes kira. Dia bahkan mengetahui semua identitas kolonel Subes berdasarkan dari sidik jari melalui bel pintu yang Subes tekan. Subes lalu meminta bantuan untuk menemukan Kaira melalui panggilan telepon dari kakek nenek yang sebelumnya dia lihat. Rupanya Subes melihat simbol di ruangan kakek itu persis seperti tato yang dimiliki oleh Kaira. Setelah mendapatkan nomor HP Kaira, ternyata tidak diduga dia pun punya kemampuan untuk meretas. Dan di saat yang sama, dia pun langsung menelepon si keribo. Kaira pun dengan sombongnya berkata kepada Subes, "Dengan mudah aku bisa saja membunuh keluargamu, itu pun di tempatmu, yaitu India. Dan ini adalah tempatku, yaitu London. Bagaimana mungkin kamu dapat menangkapku di wilayahku sendiri?" Subes lalu menantang untuk bertemu di sebuah taman. Dia akan mengenakan kaos merah. Dan keesokan harinya di taman yang sudah dijanjikan oleh Subes, dia menyuruh si keribo untuk membagikan puluhan kaos merah di taman tersebut, dengan tujuan untuk mengecoh dari pihak Kaira dalam menemukannya. Benar saja, beberapa pria anak buah si Kaira kemudian menuju taman dan mencari Subes. Mereka pun kebingungan dikarenakan banyak pria yang memakai kaos merah. Kaira akan melacaknya dan menyuruh anak buahnya untuk melakukan panggilan konferensi. Si keribo pun kemudian disuruh meretas kembali posisi dari Kaira melalui panggilan konferensi yang mereka lakukan. Kembali kita lihat satu sama lain saling melacak keberadaan mereka antara Kaira dan Subes. Akhirnya si keribo berhasil melacak Kaira. Subes pun menuju posisi Kaira. Namun karena Subes meninggalkan handphonenya di depan si keribo pun akhirnya terciduk oleh anak buah dari Kaira dan dia pun dipukuli. Hingga akhirnya Subes pun berhasil menemukan Kaira. Dan kita lihat aksi dari Subes ini guys.
Setelah tertangkap, Subes menggantung Kaira persis seperti yang dilakukan terhadap kakaknya Sarvanan. Subes merampas HP si Kaira dan memintanya mengatakan keberadaan Deepak Mehta. Jadi terungkap di sini saat aksi Kaira waktu membunuh kakaknya seolah-olah dia melakukan bunuh diri. Dan kekasihnya dibunuh dengan diinjak-injak oleh anak buahnya Kaira hingga tewas. Akhirnya Kaira pun tewas tergantung seperti kakaknya Sarvanan. Subes lalu terbang menuju Istanbul, Turki. Turun dari pesawat, dia disambut oleh kakak iparnya si Gino yang sedang bekerja di sana. Tiba-tiba rekannya di militer yang bernama Dia yang kita saksikan di awal scene berada di sana. Rupanya dia setelah patah hati karena pilihan hati Subes bukan kepadanya, dia kemudian meminta atasan untuk menempatkannya di Turki. Nah, terungkap juga di sini Kaira yang telah tewas, faktanya dia dibayar oleh Deepak Mehta. Subes dibantu Dia dan si Gino berencana masuk ke ruangan server bank. Tujuannya dia akan meretas akunnya Deepak yang dimana di situ disimpan uang senilai 40 miliar yang sebelumnya dibawa kabur. Dia di sini bertugas mengawasi seorang karyawan yang mempunyai kartu akses ke ruangan server tersebut. Setelah kartu aksesnya dicuri oleh Subes. Sedangkan Gino, dia bertugas menemui manajer bank agar dia bisa membuka akses ke akun Deepak. Dalam waktu 10 menit, Subes berhasil mentransfer uang senilai 40 miliar tersebut ke akun miliknya. Lalu uang tersebut dia kembalikan ke pemerintah India. Serta alamat di mana Deepak berada pun didapatkan oleh Subes. Ternyata dia berada di daerah Algornia, sebuah daerah kawasan mafia. Untuk menuju ke sana, mereka harus mempunyai penghubung di sana. Gino yang sudah 4 tahun di Turki, dia berkata jujur bahwa dia mempunyai kekasih gelap yang belum pernah ditemuinya di Algornia. Dia bernama Sofia. Dan sesampainya di wilayah Algornia, inilah Sofia kekasih gelap Gino. Anjir, Heidi. Subes lalu menuju rumah Deepak. Di luar dugaan, ternyata Deepak baru saja tewas dibunuh. Tak lama setelah itu puluhan polisi Turki datang untuk menangkap mereka. Subes pun melihat seorang pria botak yang dicurigainya telah membunuh si Deepak. Kemudian terungkap, si botak itu adalah seorang komisaris polisi di Istanbul. Subes mengira Deepak adalah sosok utama dalam kasus ini, namun dugaan dia salah, dikarenakan ada penjahat yang lebih besar. Cerita pun kembali ke scene awal di mana Subes dan Dia dikejar oleh polisi India dan beberapa pria yang dipimpin oleh si botak ini. Rupanya otak semua dari pembunuhan kakaknya beserta Indra Guptaji adalah Syed Ibrahim Malik, teroris kelas kakap yang telah melakukan pemboman di India hingga menewaskan ribuan orang. Karena Malik berada di Pakistan, Subes akan mengejarnya. Setelah sampai di Pakistan, atasannya menyuruh Subes menemui agen India yang bernama Imran. Karena statusnya yang menjadi buronan, Subes dibantu Dia akan menuju Pakistan melalui Suriah, Iran, Irak, dan Afghanistan melalui jalur ilegal. Sampai di Afghanistan, mereka menyeberang melalui terowongan bawah tanah menuju Lahore, Pakistan. Terungkap di sini, teroris yang bernama Ibrahim Malik berada di bawah kendali ISIS. Subes lalu melihat rumahnya Malik yang super mewah, berikut keamanan yang berlapis menjaganya. Lapis pertama adalah puluhan polisi Pakistan. Kemudian di lapis kedua adalah tentara Pakistan, kemudian para pengawal pribadinya.
Dan seorang jenderal militer Pakistan bernama Tahir yang kita saksikan di awal kembali datang ke rumah Malik ini. Terungkap pula dalam 3 hari di rumahnya, Malik akan mengadakan pesta pernikahan anaknya. Dan itu waktu terbaik untuk Subes menculik dan membawanya kembali ke India. Malik dan Tahir sudah mengetahui tentang Subes yang mengejarnya. Foto Malik pun disebar di Pakistan sebagai buronan yang paling dicari. Kemudian dia membutuhkan bantuan atasan militernya di India untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri. Dikarenakan faktanya ada orang penting di India yang terlibat. Subes pun mendapatkan lampu hijau tentang misinya. Dia harus berhasil dalam misi ini dikarenakan berkaitan dengan kedaulatan India. Di malam pernikahan anaknya Malik, dia masuk menyamar menjadi seorang tata rias. Dia menebar puluhan bola api di atas tenda pesta. Sedangkan Subes dan Imron mempersiapkan kostum dan mobil yang didesain seperti mobil ambulan. Keesokan harinya setelah matahari terik, bola-bola tersebut menimbulkan api dan membakar tenda. Subes dia menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran dan Imran menjadi petugas ambulan. Subes yang melihat Malik telah kabur bersama Tahir, dia lalu mengejarnya. Subes pun berhasil kabur dari kejaran anak buah Tahir dan Malik yang pingsan dia dibawa ke rumah sakit. Di bandara, Subes menyamar dengan pakaian khas Afghanistan berikut kumis dan janggutnya. Nah, ini nih plot twistnya guys. Subes nyatanya sudah berhasil menangkap Malik asli di rumahnya. Dan Imran membiusnya serta membawa dia menggunakan ambulan bersama dia. Dan yang dibawa ke rumah sakit ternyata dia bukanlah Malik asli. Rupanya itu yang bermata juling. Malik asli yang sudah dibius, dia kemudian dibawa menggunakan kursi roda berpenampilan seperti halnya si Subes. Mereka menggunakan identitas palsu agar bisa melewati imigrasi dan terbang menuju India. Mereka bergegas menuju bandara dan meminta pesawat yang menuju India untuk melakukan pembatalan take off. Kita akan dibuat tegang di saat-saat akhir film ini guys. Mereka mengerahkan pasukannya untuk mencegat pesawat dan menangkap Subes. Awalnya kita mengira misi Subes akan gagal dikarenakan pesawat batal terbang. Ketika Tahir masuk ke pesawat tersebut, mereka tidak berada di sana. Faktanya Subes berada di pesawat yang menuju Nepal, bukan India. Misi mereka pun berhasil. Setibanya di Nepal, Malik diberikan kepada tentara India yang berada di sana. Setelah itu, Malik yang akan dibawa ke penjara, dia di tengah jalan diturunkan dari mobil. Dan nyatanya, Subes sudah menunggunya di sana dan Malik pun tewas ditembak. Mampus, anjing. Puas. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita dari film action ini? Menurut saya ceritanya seru, asli seru parah. Dan di akhir ceritanya di plot twistkan anjing. Tapi kalau dari segi editingnya sih cukup masih agak bocor-bocor gitu ya guys.
Tapi terlepas dari itu semua, saya masih enjoy sih ini nonton film. Apalagi kalau nontonnya sama kopai teh ini kan. Alah. Juara. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.